Dendam dan tekanan ekonomi membuat Anissa Florensa gelap mata hingga tega menghabisi nyawa sang mertua Dumaris. Kriminolog Universitas Islam Riau, Syahrul Akmal Latif menilai kekerasan yang dilakukan pelaku melampaui batas kemanusiaan dan menjadi ancaman yang sangat serius. Inilah serial tabir rampok sadis, mertua dibunuh menantu, dendam menantu bunuh mertua. Adanya tindak pidana pencurian kekerasan. Satu orang perempuan usia 60 tahun di Korak meninggal dunia. Alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi. Banyak pihak yang tidak menyangka dengan apa yang menimpa Dumaris Deniwati Sitio. Sosok Dumaris yang dikenal baik harus meninggal dunia dengan cara yang keji. Kriminolog Universitas Islam Riau, Syahrul Akmal Latif bahkan menilai kekerasan yang dilakukan para pelaku dinilai melampaui batas kemanusiaan. Ya, merasa miris dan sedih. Ya, saya melihat itu, waduh, bagaimana kalau itu seorang ibu yang umur 60 tahun begitu tega dilakukan seperti itu. Tidak ada teori yang bisa membenarkan. Nah, tapi itulah fakta yang harus kita hadapi. Dalam kasus ini, pelaku utama AF diketahui sudah lama pisah ranjang dengan anak korban. Ketidakpastian status itulah yang dapat memicu tekanan emosional ditambah adanya motif ekonomi. Syahrul mengaitkan kondisi tersebut dengan sebuah teori yang menjelaskan tentang tingginya ketegangan di dalam diri seseorang. Di kriminologi itu ada namanya teori anomi. Di anomi itu adalah begitu tingginya tingkat ketegangan yang terjadi di dalam diri seseorang. Kita melihat pelaku ini bagian daripada order, ya, order daripada situasi yang ketegangan sangat tinggi tadi. Hanya 2 pilihannya. Kalau tidak dia mati, saya mati. Nah, tapi indikator ini kan hanya sebagai salah satu item yang menyuplai emosional yang sangat tinggi. Tapi kan di balik indikator itu kan ada aset, ada kepentingan. Nah, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan material. Di samping itu, ada 2 faktor yang dinilai saling berkaitan dalam terjadinya sebuah aksi kekerasan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan konflik yang berasal dari pelaku, sementara faktor eksternal dapat muncul dari situasi di sekitar korban. Nah, kita lihat dari tragedi ini kedua indikator ini menyatu. Ya, dilihat dari indikator internalnya adalah ketidakada kepastian status dan baik statusnya sebagai istri yang sah pun dorongan lain dari sebuah indikator itu kan kita melihat ternyata ya ibu ini kan berada pada diri sendiri yang tanpa dikawal oleh keluarga. Artinya inilah yang saya katakan tadi, tegangan psikologis ini akan menjadi adaptasi terakhir ini. Menurut Syahrul, tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat menunjukkan adanya persoalan kemanusiaan yang kini menjadi ancaman serius. Situasi ini ditandai dengan adanya broken social order atau kondisi di mana mulai menurunnya kepedulian sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkaran keluarga. Jadi kita jangan termasuk broken social order. Dalam broken social order itu adalah ketidakadanya kepedulian sosial kita.
Jadi kalau kita hidup sebagai manusia yang saling membutuhkan, saling ketergantungan, kita nggak bisa lari dari zona, yaitu ya saling ya memperhatikan, saling menasihati, saling menjaga. Dan hampir sebagian besar tragedi-tragedi ini itu lolos dari pantauan kepedulian sosial. Tapi kan ini merupakan satu ancaman yang menunggu timing, ya, menunggu waktu, bom waktu yang senantiasa ya akan menjadi ya ancaman kita bersama. Kurangnya kepedulian dan komunikasi dapat membuat konflik yang awalnya tersembunyi berubah menjadi ancaman yang berujung kekerasan. Maka dari itu, guna mencegah kasus serupa, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk lebih peka terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Membutuhkan banyak ya dukungan daripada stakeholder, termasuk para pengamat, para penegak hukum, para pemerhati sosial. Ya, kepedulian sosial ini yang harus kita, pencegahan yang paling penting itu adalah kita harus senantiasa meningkatkan kembali kepedulian sosial kita. Ya, terlepas apakah ada hubungan keluarga tidak keluarga, ketika itu akan menjadi ancaman bagi seseorang, tidak akan menutup kemungkinan ancaman itu akan kita terima. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dendam yang tak diselesaikan serta tekanan ekonomi bisa berubah menjadi kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa. Apalagi saat kepedulian sosial dan komunikasi di dalam keluarga mulai hilang, kejahatan dapat muncul dari lingkungan terdekat.